Adil shock, kita shock, aku shock, kita semua sebioskop shock banget karena semuanya tuh tiba-tiba. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyong Nafa. Hai. Balik lagi nih Lur di Nyong Review. Nah, karena waktu itu di reaction trailer Kiblat itu lumayan rame ya Lur ya, karena ada Mbak Bella. Jadi Nyong mau menghadirkan lagi nih Lur, biar rame ya. Oke, langsung kita panggil aja yuk. Mbak Bella. Cling. Wah, halo Mbak Bella, kita ketemu lagi nih sama sedulur-sedulur. Halo semuanya, ada yang kangen aku? Oke. Oh ya Lur, buat kalian yang belum nonton video Ninyong sama Mbak Bella yang sebelumnya, bisa nonton di mana Mbak? Jangan lupa diklik. Nah, karena baru selesai libur lebaran, kita mau mereview film yang tayang di lebaran kemarin, ya kan Mbak? Iya, betul banget. Nah, film ini itu lagi menjadi topik pembicaraan yang hangat, bahkan ya Lur ya, sampai memecah belah netizen menjadi dua kubu. Betul, ada kubu kubur, ada juga kubu Dadarawuhi. Kita mau review film apa nih Naf sekarang? Kita mau review film yang berjudul Siksa Kubur. Tapi ya Lur ya, tapi nih Mbak, ini kenapa sih ya film yang satu ini tuh bisa trending banget gitu? Itu kenapa nih kira-kira? Jadi filmnya ini tuh diangkat dari film pendeknya karya dari Joko Anwar. Nah, makanya Joko Anwar kan namanya udah reputasinya banget. Udah pernah nyutradarain Pengabdi Setan yang viral banget itu kan. Oke, sekarang filmnya. Nah, tadi udah bahas saudaranya. Sekarang cerita tentang apa sih, Nafa? Oke, jadi film Siksa Kubur ini bercerita tentang ada Sita yang diperankan oleh Faradina Mufti, yang mana setelah kedua orang tuanya itu menjadi korban bom bunuh diri, si Sita ini jadi nggak percaya sama agama. Nah, sejak saat itu tujuan hidup Sita itu hanya satu, mencari orang yang paling berdosa, dan ketika orang itu meninggal, Sita ingin masuk ke dalam kuburannya untuk membuktikan bahwa siksa kubur tidak ada dan agama tidak nyata. Namun tentunya ada konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang tidak percaya. Oke, kita lanjut ya Lur ya. Jadi di film Siksa Kubur ini itu diperankan oleh pemain-pemain yang ternama ya Mbak ya? Iya, ini tuh bertabur bintang. Iya, karena actingnya udah nggak perlu diraguin lagi sih. Ada siapa aja? Oke Lur, jadi pemainnya ini dibintangi oleh Faradina Mufti sebagai Sita, Widuri Putri sebagai Sita kecil, Reza Rahardian sebagai Adil, Muzaki Ramdan sebagai Adil kecil, Christine Hakim sebagai Nani, Pamela Harjo sebagai Wahyu, Fahri Albar sebagai Sanjaya Karif, ayah Sita dan Adil. Kemudian Happy Salma sebagai Mutia, nah ibunya si Sita sama Adil, Arswendi Bening Suara sebagai Fandi, Nini El Karim sebagai Juwita, Jajang Cenur sebagai Ningsih, Putri Ayudia sebagai Umaya, Jenar Maesa Ayu sebagai Inayah, Egi Fedli sebagai Hussein, Haidar Salih sebagai Amar, Runi Rudianti sebagai Lani, dan Aprian Risandi sebagai teroris. Dan juga dibintangi oleh Ramadan Al-Rosyid, Tony Merle, Mian Tiara, dan Henry Manampiri. Kita masuk ke alur ceritanya ya. Oh iya, tapi sebelum itu ya Lur ya, buat kalian yang belum nonton filmnya, boleh dicukupkan sampai sini aja karena ini alur cerita ya, otomatis bakalan ada spoiler nih ya. Buat kalian yang gak suka spoiler, karena nonton dulu filmnya mumpung masih tayang di bioskop, nanti kesini lagi buat diskusi bareng. Oke, langsung aja kita check it out. Oke, jadi film ini itu dibuka dengan kobaran api Lur. Jadi kayak kita lagi di simulasi neraka. Iya, ini aku kaget sih. Asli. Abis iklan bioskop kan udah suka iklan-iklannya kan. Terus abis itu kayak lembaga sensor gitu kan, lembaga sensor. Kemudian langsung tiba-tiba api, gua kobar gitu. Tapi suasananya tuh beneran kayak panas gitu. Kayak ada efeknya gitu. Efeknya berasa ya. Berasa. Dan ternyata itu adalah oven kue. Terus akhirnya mereka mencoba untuk berinovasi membuat roti dengan berbagai bentuk. Iya, roti buaya. Iya. Tapi lucu pas dialog yang
ini ditambahin kumis jadi lele. Itu lucu sih. Lucu ya. Lucu. Terus datang ada 3 apa 2 orang bocah ya Mbak ya? Ya ada dua orang. Dua orang. Dua orang kalau nggak salah itu temannya Adil. Temannya ya. Adil kayak ngebully si Adil gitu kan. Dia pernah ngebully Adil. Kalau ternyata dijilat gak sih? Iya, dia dijilat. Terus taruh lagi. Habis itu diusir. Diusir sama si Sita gitu Sita kan Sita. Di sini tokoh si Sita ini kayak dia itu jadi gini, Adil sama Sita itu adik kakak. Kakaknya itu Adil, adiknya itu Sita. Sita yang lebih berani, lebih alfa lah ya dibandingkan si Adil. Makanya ketika kakaknya ini dibully, diganggu sama teman-temannya, Sita yang apa namanya? Gitu. Abis itu baru nih adegan. Wow. Terus datang kan 3 orang ya Mbak ya? 3 orang. Yang 2 orang itu melipir ke pinggir tuh kan kayak sambil ngobrol segala macem. Yang satu nanyain yang paling populer rotinya. Jawab sama ibunya Sita kan. Yang muka ya. Muka. Terus datang dulu si bapak-bapak yang beransel. Ya kayak yang shock, enggak tahu sih, kayak lebih ke mikirin sesuatu lah. Iya, kayak lagi ada apa. Tapi waktu datang di luar toko aja tuh kan di shoot ya. Itu kelihatan banget ini orang mencurigakan banget. Iya kayak soalnya si orang itu tuh eye contact sama si Adil. Iya, lihat-lihatan. Makanya si orang itu kayaknya memutuskan untuk masuk deh. Masuk, terus kan ada kayak suara deg-deg gitu juga. Iya kan. Ada back sound, ada scoring gitu kan. Iya. Terus masuk, dia sempat batuk. Dikasih minum sama si Adil. Minum air putih dulu Pak biar pikiran jernih. Kenapa gitu kan? Tenisnya udah lumayan menegangkan di situ. Dari tatapan matanya si jihadisnya gitu, gerak-geriknya, gesturnya kan di close up banget tuh kan. Ada intens banget sih. Intens banget. Berasa banget. Padahal cuma sebentar doang itu di bagian porsi si aktor ini, pemain ini, tapi tuh feel-nya berasa banget kalau di Nyong. Iya sih, aku juga ngerasa banget. Itu tuh salah satu scene yang oke lah untuk di film Siksa Kubur. Abis itu karena si Adil ngasih minum, kayaknya dia agak simpatik sama si Adil karena merasa si Adil ini orang anak baik lah. Makanya dia bilang lah, ngasih wejangan ke si Adil kalau intinya si orang itu tuh ngomong kalau jangan keluar lah intinya. Soalnya kita harus memerangi. Kita harus memerangi orang-orang kafir kayak gitu kan, yang berdosa. Terus dia bilang jangan keluar karena di luar bahaya. Terus sebelum dia keluar dari toko rotinya si Adil dan Sita, dia itu ngasih kaset yang dari tadi dia dengerin di headset gitu. Dia taruh di meja, kemudian dia pamit lah pergi, pindah ke adegan yang dua orang yang lagi cekcok ya, makin gede. Ternyata dia tuh buat mengalihkan fokusnya si ibunya Sita. Terus sementara temannya satu lagi itu mau ngambil uang di kasir lacinya itu. Terus ditahan sama Sita, gitu kan, ambil cabut. Si Sita ngomong sama Adil, dia ngomong Adil orang tadi ngambil uang kita gitu. Tapi Adilnya masih shock kayaknya, dia masih deg-degan juga melihat sama orang yang tadi ya. Terus dia bilang sama bapaknya, ngadu ke bapaknya, apa orang tadi ngambil uang kita. Sama bapaknya disamperin, orangnya kan keluar tuh yang 3 orang tuh kan, sama bapaknya disamperin keluar. Terus ibunya juga ngeliat juga. Adil shock, Sita shock, aku shock. Kita semua sebioskop shock banget. Karena semuanya tuh tiba-tiba cepet banget gitu kan kejadiannya. Ya, kita nggak dikasih waktu untuk mencerna, untuk bernafas, tiba-tiba mereka diinterogasi di kantor polisi. Si Adil kan megangin ini kan, kaset kan. Terus si polisi nanya, katanya sebelum pria itu meledakkan diri, dia itu sempat ke toko roti kalian. Dia ada ngomong sesuatu atau menitipkan sesuatu atau enggak. Si Adil yang tadinya ketakutan dan mau bilang, akhirnya kasetnya dipegang sama Sita. Dan Sita yang bilang, enggak ada Pak, dia nggak bilang apa-apa. Si Adilnya cuma bilang, dia cuma ngasih air minum doang. Ngasih air minum doang, kata si Adil. Sitanya ini dulu keluar tuh di
emperan kantor polisi. Di koridor kantor polisi tuh Iya. banyak banget mayat gosong, terus terus darah sampai sempat si Sita itu kepleset. kepleset. Aku kira pas di situ tuh bakal ditampilin muka Jump scare ya, tapi jump ternyata scare. nggak ada. Jump scare mayat gosong, tapi ternyata nggak ada. Udah tuh mereka sampai ke rumah, si Sitanya langsung masukin kasetnya ke radio, ke tape. Dengerlah, isinya itu adalah jeritan-jeritan siksa Iya. kubur kan, karena kan zaman dulu juga suka ada kan yang video-video tentang siksa kubur kayak gitu-gitu. Nah si Sita dengerin, dari situlah rasa amarahnya Sita itu memuncak, yang itulah menjadi cikal bakal motivasi kenapa Sita melakukan ini dan itu. Iya, yang di depan nanti. Karena si Sita ini ngerasa kalau pelaku bom bunuh diri ini itu tuh kayak melakukan hal seperti itu karena dia tuh percaya agama gitu, dan itu menyebabkan orang tuanya meninggal. Makanya dia nggak terima itu, makanya dia pengen banget membuktikan kalau siksa kubur itu nggak ada gitu, itu tuh hoax gitu. Iya, agama itu cuma khayalan Kata dia gitu. Makanya agama itu berbahaya menurutnya karena itu bisa bikin orang yang percaya agama jadi bisa membunuh orang lain karena jadi jahat. agama gitu. Sini tuh langsung berganti kemana tuh? Langsung ke pondok pesantren. Nah, ya, jadi di pondok pesantrennya itu Sita ceritanya lagi proses belajar mengajar gitu kan. Ya dia berontak, dia memutuskan untuk kabur dari pondok, ngajak kepada Adil juga. Adil mulu. Siapa tuh? Ngajak Adil ya kan, dia lari ke hutan tuh ketemu Adil. Terus mau lewat terowongan Karena ada 2 pintu buat keluar pondoknya. Yang pertama yang biasa gerbang pertama itu tuh dijaga banyak penjaga. Tapi yang satu lagi lewat terowongan. Tapi terowongan itu katanya angker kayak ada hantunya gitu kan. Tapi si Sita yang emang udah nggak percaya yang hal goib lah, apapun itu, baik itu agama ataupun makhluk gaib gitu, dia kayak nggak ada, itu cuma ini doang gitu. Nah di pas bagian itu tuh aku tuh kesel juga Mbak, si Sitanya tuh kenapa dia nggak ngegandeng tangannya Adil gitu loh, jadinya kan mereka kepisah gitu jalannya, padahal mereka bisa loh gandengan karena itu gelap segala macam. Kenapa kalau kita di terowongan ada gandengan kan, tapi mereka enggak gitu ngapain sih gitu, harus sendiri. Ini yang lucunya tuh waktu si Sita sama Adil kan masuk, itu kan gelap nama terowongan kan. Gelap ya, coba kita mau center. Iya. Si Adil bilang, aku bawa kok gitu. Nyala kan, berguna juga kamu Dil gitu. Tapi ternyata nggak lama baru dibilang berguna, langsung mati dong, karena ya udah berbulan-bulan lalu mungkin nggak dicas juga gitu kan. Dia nangis awalnya, suara tangisan anak kecil. Siapa? Terus jawablah Ismail gitu kan. Ada sosok ini anak kecil iya. Terus akhirnya dikejar gitu kan. Terus Sitanya lari Adil, ternyata Adilnya udah ditangkep sama orang-orang di pondok pesantren. Terus itu si Sitanya dihukum deh ya kan. Sama Adil dihukum. Sitanya dikasih kerudung merah karena di pondok pesantren katanya emang udah biasa kalau orang yang melanggar aturan itu dikasih kerudung merah katanya, biar kelihatan kalau dia itu habis berbuat salah gitu. Habis si Sita itu tadi dipakai kerudung merah kan karena dipaksa sama si ustazah tua. Akhirnya dia selesai, dia keluarlah dari pondok. Mencolok banget tuh teman-temannya pada putih-putih, dia merah gitu. Terus dia keluar ke jembatan kayaknya bisa ya pondok yang untuk asrama sama yang untuk belajar makanya kayaknya harus nyebrang jembatan gitu. Nah ketika di jembatan itu datang mobil ditanyain kan itu siapa tuh gitu. Terus kata ekstras yang banyak itu ada salah satu bilang itu pemilik pesantren ini, pakai bahasa Sunda ya, orang baik dia mah, tapi aku tuh kurang serak gitu sama dia. Mungkin karena ekstras ya, jadi ya seadanya. Aku gitu. mau ketawa pada itu. Soalnya kayak baca banget, datar banget gitu. Terus apa lagi terus ini masuk ke si Sitanya lagi ngaji, kedengar tuh ustazah tua sama ustazah mudanya kejar-kejaran, ustazah gitu kan dari luar. Enggak, awalnya Sitanya
nggak diliatin dia nguping tuh, diliatin dulu pembicaraan si ustazah tua sama mudanya soal pemilik pesantren itu datang ya, kayak kenapa dia disuruh kesini lagi gitu kan, padahal ustazah sama semua orang di pondok ini udah tahu kelakuannya dia gitu kan. Terus sama si ustazah tuanya dibilang karena dia udah berjasa banget buat anak-anak di sini gitu kan, nyinggung-nyinggung Ismail yang di terowongan itu tadi. Terus siapa yang gantiin Ismail? Adiknya Sita, nggak disebut nama ya? Adiknya Sita gitu. Adiknya Sita. Tapi ustazah tahu kan Ismail apa yang terjadi pada Ismail. Ismail tuh udah meninggal gitu. Di situlah baru kita tahu, oh ternyata Sita dari tadi nguping tuh. Karena dia tahu si Adil nih bakal ada kenapa-kenapa nih gitu kan. Dia nyari si Adil gitu kan ke rumah bagus gitu ya Mbak ya. Kita si Adilnya ngeliat, terus tapi si Sitanya gak dibolehin masuk, dicegah tuh sama penjaganya. Iya, dia ngasih duit 50.000 kan. Iya, Sitanya tuh sempat mau ngelawan gitu kan, kepingin nyelamatin Adil. Si Adilnya tuh juga udah diseret-seret tuh di dalam, kayak mau diapain kita belum tahu di situ. Dibawa tuh sama penjaganya dikurung. Di jendelanya di papan biar nggak bisa kabur. Ya. Terus disitulah Sita berontak lagi kan, dia nyari sesuatu, ketemu linggis, dia pakai linggis, congkel si kayunya biar dia bisa kabur lewat jendela gitu kan. Cobaan pertama gagal dan apa yang terjadi? Wah, di situ itu gor pertama kayaknya ya. Ya, kayaknya setelah bom itu yang kedua tuh ada. Sebenarnya cukup kecil gitu ya gornya, kayak kukunya Sita tuh lepas gitu kan, terus sama dia tuh dikelopek gitu loh. Bener-bener kelihatan banget tuh dikelopek gitu kan, ngilu banget kan, geli banget. Kayak Joko Anwar tuh selalu ada adegan-adegan gore, makanya di situ dibikinnya biar orang-orang merasakan ngilunya, jadi digituin. Tujuannya itu mungkin ya. Terus dia gagal pakai linggis, dia pakai kerudungnya yang merah, diketin ke kayu, terus ditarik-tarik, gas, akhirnya berhasil lah, dia kabur ke tempatnya si Adil. Enggak, dia ke hutan, terus nemu mobil. Mobilnya Pak Wahyu. Sama siapa? Sama si Sita lemparin batu tuh sama kayu. Si sopirnya lah pokoknya nyariin. Si Adilnya kan ditinggal di mobil sendirian, terus langsung, "Ayo Adil, kita kabur" gitu kan. Adilnya posisinya udah yang dia bengong aja. Bengong aja kayak yang shock gitu. Kaburlah mereka lewat terowongan yang tadi. Ketika mereka kabur lewat terowongan ya sama kayak yang pertama, diganggu lagi kan sama Ismail gitu, tapi mereka terus lari, lari, akhirnya keluar cahaya. Berubah ke scene mereka dewasa. Sita sama Adil udah dewasa. Dan mereka itu ternyata jadi, kalau Sita di panti jompo, kalau si Adil pemandian jenazah. Rumah duka gitu, dia tugasnya mandi jenazah, kalau Sita jadi suster yang jagain kakek nenek gitu. Dan ternyata Sita sama si Adil enggak sih, Sita doang sebenarnya. Sita ini kenapa dia di panti jompo, karena dia ini pengen mencari orang-orang tua yang bentar lagi mati gitu, dan berdosa buat nanti ketika mereka mati terus dikubur bersama si Sita buat ngebuktiin siksa kuburnya tuh ada apa enggak gitu. Dan dibantu sama si Adil gitu. Nah, pada saat Sita sama Adil dewasa, nah di situ scene-nya berubahnya kemana tuh? Nah, terus di panti jompo itu ada scene di mana dari kakek-kakek tua tuh kan manggil-manggil suster Sita gitu kan. Terus tanya masuk, ada anak-anaknya si kakek itu kan ngebujuk si kakeknya buat pulang. Tapi kakeknya nggak mau, malah ngusir si anak-anaknya. Terus si anak-anaknya malah kayak ngejelekin si suster Sita gitu kan. Dia juga bilang kalau kita juga bisa loh ngasih fasilitas yang sama di rumah gitu, kayak di panti jompo ini. Terus kata si kakek ini, namanya kakek Wahyu tuh, dia bilang, aku nggak suka di rumah karena kalian nggak suka aku gitu kan. Aku juga nggak suka kalian. Iya, aku juga nggak suka kalian. Akhirnya anak-anaknya si kakek itu pergi, terus si Sitanya disuruh bikin teh ya sama si kakek-kakeknya. Pas di dapur itu ternyata ditemuin lagi sama anak-anaknya si kakek itu. Iya sih, ini scene yang wah
badass. Abis itu savage banget sih Sita. Iya, di bener si situ. Sita gitu. Dan emang kelihatan banget sisi Sita yang tegasnya. Iya. Karena apa? Karena anaknya tuh ngerendahin si Suster Sita ini karena dia pikir, anak-anaknya pikir si Suster Sita ini adalah orang yang mau nikah sama si Pak Wahyu karena merasa Pak Wahyu itu ternyata orang kaya. Iya. Orang kaya dan mau menguasai hartanya Pak Wahyu. Sementara kata anak-anaknya, hartanya dia itu udah habis semua, nggak ada yang tersisa. Jadi jangan harap kamu dapat harta dari Wahyu gitu kan. Iya. Dia bilang, aku tahu kalian orang kaya gitu kan. Dan aku bisa aja bujuk beliau untuk balik ke rumahnya gitu kan, untuk pulang ke rumahnya dan dia bakal mau. Tapi kalau kamu mau aku ngelakuin hal tersebut, kalian harus sujud dan cium kaki saya. Itu rich banget ya, jujur tuh si Sita. Dan mereka tuh langsung kayak speechless, abis itu langsung cabut. Iya, soalnya yakin banget sih itu si mbak-mbak itu kayak tersulut emosi gitu. Banget, iya. Makanya suaminya langsung pulang. Barulah Sita ngasih si tehnya ini Pak. Di situ Sita lagi dialog juga. Iya, lagi dialog tuh sama Pak Wahyu kan. Ngobrolin soal apa sih namanya? Keimanan, soal siksa kubur, soal dosa gitu-gitu. Oh iya. Terus abis itu ketahuan lah sama si Adil. Si Sitanya tuh mancing, pokoknya si Pak Wahyunya kan bilang kayak karena dia tuh nggak percaya agama, dia tuh nggak takut dosa, dia bebas melakukan apapun. Nah si Sitanya tuh bilang termasuk melecehkan apa santri-santri di pondok pesantren, terus untuk menutupinya dia ya menghilang dan ganti nama gitu kan. Terus di situ ternyata ada Adil. Terus itu Adil shock banget. Terus dia langsung masuk ke ruangannya Pak Wahyu. Habis itu langsung lah dipiting. Gitu sama si Adit. Siapa sih Fadil? Adit. Terus habis itu disuruh berhenti sama Sita. Iya, berhenti gitu. Lepas lah si Pak Wahyunya Malah ketawa karena sebelumnya itu tuh malah si siapa? Bukan Adil. Wahyu. Ya, si Wahyunya itu sempat bilang kenapa siksa kubur, si Pak Wahyu itu percaya kalau kalaupun ada siksa kubur itu tuh yang disiksa apa? Ya itu juga sama yang disiksa itu berdasarkan apa yang ketakutannya. Oh iya. Kata Pak Wahyu gini, kalau misalkan disiksa fisik nih, kalau misalkan orang-orang yang memang memiliki kesenangannya disiksa masokis gimana? Iya. Nah di situ aku mikir si Pak Wahyu ini masokis juga karena ketika dipiting sama si Adil, dia malah ketawa-ketawa guys, bukannya panik gitu. Menarik. Harusnya hidupku dibikin buku. Iya. Gitu malah si Pak Wahyu ini jadi film Pak, bukan jadi buku gitu. Iya. Habis itu si Adilnya udah yang kayak traumanya terpicu kan di situ, dia udah yang takutan banget, marah juga, Sitanya juga kan. Terus si Pak Wahyu itu sempat ngomong juga, ketakutanku adalah kebimbangan atau kebimbangan gitu kan. Si Pak Wahyu bunuh diri kan. Nah terus karena anak-anaknya tuh nggak mau pada ngurusin Pak Wahyu, biar Pak Wahyu itu nggak tersorot publik gitu kematiannya, makanya diminta dari pihak panti jompo yang mengurus kematiannya Pak Wahyu. Akhirnya Sita sama Adil lah yang ngurusin kan. Sama Adil dimandiin, tapi si Adilnya muntah. Tapi kayaknya sebelum dia muntah tuh dia sempet melecehkan itu ya. Tapi karena trauma, iya dia kayaknya traumanya dia jadi muntah. Nah, lanjut, habis itu dibumikan, dikubur. Nah di situ kita ikut masuk ke dalam kuburannya. Gitu. Terus pada saat di kuburan itu, sampingnya kuburan Pak Wahyu ternyata kuburannya si ini, Imas Bed. Iya, Imas Bed yang ada di film pendek. Nanti kita bahas di belakang. Iya. Nah, dia bawa kamera kan ke dalam kuburan. Di kubur tuh ada pipanya juga biar bisa napas, sama biar bisa kalau teriak dari Adilnya kedengaran. Si Adilnya kan mau nungguin tadinya sampai subuh. Tapi kalau misalkan nggak kuat, ya teriak aja gitu kan. Ya tuh kan dinyalain kameranya di dalam, sampai kemudian tiba-tiba
kuburannya dibuka sama Adil, ternyata udah pagi. Nah pas dicek ternyata nggak ada apa-apa, si Sitanya ketiduran di dalam kuburan gitu. Dicek nggak ada apa-apa tuh kan sama Sita. Terus mau disebarin tuh videonya sama Fadil, ditanyain kan, emang kamu yakin mau begini? Iya aku yakin, kalau bukan aku siapa lagi gitu artinya. Nah habis itu Sita balik lagi ke panti jompo, dia kayak ngobrol sama salah satu pasien panti jomponya yang memang punya koneksi ke pertelevisian. Anaknya. Nah akhirnya Sita dibantulah masuk ke televisi itu kan. Diwawancara, ternyata di wawancara itu bukannya dia bercerita tentang panti jompo, malah dia bercerita tentang siksa kubur itu. Iya, kita berusaha membuktikan kalau siksa kubur itu sebenarnya nggak ada, dan dia punya buktinya, minta di play sama produser. Iya. Ini pas di play ternyata videonya beda gitu kan. Terus kita marah-marah tuh ke bagian produsernya, ini berani-beraninya siapa yang ngeganti, kamu antek-anteknya Pak Wahyu ya gitu kan. Bilang gitu kan. Terus akhirnya karena udah ditegasin sekali lagi kan bahwa ini emang video yang kamu kasih Mbak gitu kan, sama si pihak produser minta dibalikin lah kan. Ya dibalikin, diminta ditanya ke Adil tuh. Adil, maksudnya apa kamu? Iya, ngakuin ini. Kita udah nyiapin ini dari kecil loh gitu kan. Harusnya kamu bantuin gitu. Gini cekcok lah sama Adil gitu kan. Si Adilnya tuh kayak masih ngapain sih gitu. Ini tuh sebenarnya cuma obsesi kamu doang sih Tai gitu. Iya. Itu tuh cuma egonya kamu doang, cuma memuaskan ego kamu aja. Kalau misalkan kamu udah dapat ini, kamu juga nggak akan peduli, sepeduli itu seperti sebelum kamu dapetin hal ini kan. Gitu. Karena udah nggak memanfaatkan si bapak-bapak dan ibu-ibu tadi jompo. Si Sita ini cuma manfaatin bapak-bapak sama ibu-ibu jompo ini cuma buat nyari orang yang paling berdosa biar dia bisa masuk ke dalam kuburannya. Dibilang ya kan aku ngelakuin ini tuh demi bapak, demi ibu, demi kamu gitu. Enggak, bukan, kamu ngelakuin ini tuh cuma buat diri kamu sendiri gitu, si Adil kan. Akhirnya mereka berantem, terus Adilnya ninggalin Sita ya kan, Sitanya balik ke panti jompo. Nah disitulah dimulai ada teror dari arwahnya Pak Wahyu, manggil-manggil Suster Sita gitu kan. Cariin tuh kan di kamarnya Pak Wahyu, nggak ada apa-apa, tapi kayak ada sosok hitam kurus, iya. Kukunya panjang-panjang ya, panjang. Tapi itu nggak mirip banget sama Pak Wahyu. Iya, tapi suaranya Pak Wahyu gitu kan. Nah udah tuh di situ ternyata ada Bu Nani. Iya, Bu Nani berdiri tuh kan, ditanyain Pak Bu Nani gitu kan. Aneh tuh kan, mukanya tuh aneh tuh sebenarnya. Mana Bu Nani rambutnya kan panjang gitu kan, badannya gede, rambutnya panjang, mana putih uban gitu kan, serem ya. Ditanyain, Bu Nani ngapain gitu kan. Bu Naninya bilang, tuh suami saya selingkuh gitu kan. Akhirnya dia ragu-ragu buka pintu, prak gitu kan. Ya, ternyata benar Pak Pandi sama si Bu Lani ya, Suster Lani, suster yang satunya. Udah tuh kan si Bu Nani tantrum, gak mau kan ketika dideketin sama Pak Pandi. Mau dijelasin sama Pak Pandi. Iya, terus pisah lah sama Sita, disuruh Pak Pandinya tidur berpisah ya di kamarnya Pak Wahyu gitu. Karena si Bu Naninya butuh ketenangan. Iya, tapi tuh Pak Pandinya nggak mau karena si Bu Nani ini itu ceroboh. Pokoknya harus sama aku gitu sih. Pak Pandinya bilang gitu kan. Tapi terus akhirnya berhasil dipisahin sama suster-susternya. Habis itu Bu Naninya tuh kelihatan sampai kamar kayak dia berbusa, keluarin busa mulutnya sama ngompol ya kan. Nah itu busanya tuh nggak tahu kenapa ya. Iya, nggak tahu sih kenapa, aku kira dia bunuh diri, tapi ternyata enggak, karena setelah itu ada scene selanjutnya. Iya, dia ke mesin cuci. Iya, ke tempat laundry, dia mau nyuci bajunya sendiri yang bekas ompol tadi. Nah tapi pas itu dilihat di jarinya cincinnya tuh kan nggak ada. Nah, dia bongkar lagi tuh di mesin cucinya, dicariin sampai dirogoh-rogoh kan, digali-gali tuh sampai dia setengah badannya masuk ke mesin cuci. Karena nggak dapet tuh, dia mau coba masuk lihat langsung ke dalamnya. Iya, nah tapi pas dia mau keluar, tangannya tuh nggak sengaja mencet tombol yang buat muterin si mesin cuci ini. Dia muter lah itu mesin cuci. Kelintir di sinilah yang scene yang ada di mana-mana di sosial media yang katanya sangat creepy ya. Paling disorot ya scene gore yang
sangat wah Iya, gitu. iya, Tapi iya. buat aku kayaknya enggak deh. Nggak terlalu sebenarnya. Masa? Lebih wahan waktu bom. Bener, bom tuh nggak, itu epic sih. Itu epic banget sih Mbak awal. Nah kalau yang si mesin cuci ini, itu kenapa menurut aku kurang, itu karena pas di mesin cuci ini, aku nggak tahu ya, mesin cuci yang loadnya di depan itu, front load itu dia sekenceng apa pertama dan seluas apa. Karena Bu Nani ini bener-bener gede gitu Badannya badannya. gede, iya. Terus sama ketika itu kan si Bu Nani itu dia meninggalnya karena dia berhasil keluar sebenarnya, tapi rambutnya itu kenyangkut di mesin cucinya sampai dia bukanya kulit wajahnya itu sampai kelupas gitu dan dia mati seketika. Nah menurut aku pribadi, mohon maaf ya, menurut aku pribadi kayaknya kalau kesangkut mesin cuci kayaknya nggak sampai muka-mukanya kecabut gitu. Iya, masa iya sih sekendor itu ya kan kulit wajahnya. Itu gak sih? Cuma serapuh gitu gitu Iya, muka serapuh gitu. itu. Nah, cuma kayaknya kalaupun memang rambutnya ketarik sekuat itu, yang kelepas tuh bukan sekulit-kulit wajah, tapi paling kepala. Bagian atas dong. Iya, nggak sih? bagian atas kepala atau menurut aku paling make sense adalah daripada meninggalnya karena itu, lebih make sense kalau karena si Bu Nani ini berusaha untuk nggak ikut muter, sementara mesin cuci itu muter, jadi bagian tubuh yang bawah itu berusaha untuk nahan, tapi bagian atasnya itu nggak bisa nahan karena dia nggak ada tumpuan gitu, tetap muter, jadi akhirnya pelintir. Iya, Nah, itu kan iya. itu kan banyak banget organ vital kan, kayak rusuk, terus juga tulang belakang gitu. Itu tuh lebih make sense kalau dia meninggalnya karena itu pelintir badannya daripada rambutnya sampai mukanya gitu. Lanjut. Nah lanjut, habis itu Sitanya tuh bangun tidur dia denger ada suara orang teriak-teriak. Ternyata itu Pak Pandi lagi masih tantrum kan, kehilangan istri kesayangannya. Nah habis itu Sita ini berusaha kepengin ngebantu dengan cara berkomunikasi sama Bu Nani gitu kan. Dia minta bantuan sama ibu-ibu di salah satu panti jompo itu yang katanya itu bisa berkomunikasi sama orang meninggal. Namanya Bu Juwita. Karena waktu itu dia bisa ngobrol sama orang yang arwahnya sudah meninggal tuh waktu pas scene awal ya. Scene awal yang meninggal pertama kali. Yang opening itu ada yang meninggal pertama kali di panti jompo. Itu tuh dia bilang di sebelah kanannya ada atau sebelah kirinya itu ada arwahnya yang minta dinyanyiin lagu. Ketika itu dia minta tolong sama si Ibu Juwita. Nah terus habis itu sama Bu Juwita diajakin di kayak sebuah ritual pemanggilan arwah gitu kan, sama bapak-bapak yang lain juga. Insidious gitu ya. Insidious dengan tangan ada lilin-lilin gitu kan. Awalnya si Sita masih ragu-ragu kan, tapi terus tetap ngikutin sampai akhirnya beneran tuh si Bu Nani, Bu Juwitanya kayak kesurupan arwahnya Bu Nani. Dia ngomongnya tuh dialognya kayak ala-ala Bu Nani yang lenje, aleman gitu kan. Terus Pak Pandinya Pak Pandinya Nani sayang gitu kan. Terus Pak Pandinya tuh kayak bilang, aku minta maaf, minta ampun, aku nggak bisa hidup tenang kalau belum dapet ampunanmu gitu kan. Nah terus si Bu Naninya ini, si Bu Juwita yang kerasukan Bu Nani bilang, aku nggak bakalan ngampunin kamu, nggak bakal mau ketemu kamu sebelum kamu ngebunuh si selingkuhanmu itu, si suster yang itu. Lah di situ si Sitanya kan langsung, Bu Juwita ini tuh nggak bener Bu Juwita gitu. Kayak nggak percaya, maksudnya berusaha untuk berhenti stop karena ini tuh orang lagi lagi berduka, lagi desperate. Ketika dikasih ucapan seperti itu dia bakal mempercayai itu gitu, berarti gue harus bunuh gitu kan. Makanya di stop. Nah di situ juga awalnya Sita kan nggak percaya kan, terus dibilangin sama Bu Juwita melihat itu nggak harus pakai mata. Terus Sitanya nutup mata dan bener di situ dia ngeliat ada Bu Nani. Di situ. Nah di situ dia kaget, dia buka mending cukup. Iya. Waktu sebetulnya sudah waktunya makan siang nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah habis itu berpindah ke scene Adil tuh mau ngurusin jenazah. Adilnya ke loker kan, dia kayak mau siap-siap pakai celemek ya kan. Nah tapi abis itu dari kejauhan tuh kelihatan si mayatnya bangun duduk. Nah pas Adilnya mau balik kan, mau kasih mayatnya lagi, si mayatnya tuh udah nggak ada. Tiba-tiba mayatnya muncul jalan, kaget lah kan. Iya.
karena dibikin hening gitu kan, terus tapi dibikin story-nya yang nggak gimana-gimana gitu kan, cuma kayak geter-geter untuk bikin kita intens sama si adegannya, tapi itu malah bikin ganggu. Kenapa? Karena kayak geternya itu kayak yang ganggu kuping, ganggu telinganya. Bener-bener sampai kursi bioskop juga geter-geter ya Mbak. Jadi apa sih? Iya. Di situ dia ketakutan sama si mayat yang jalan, terus dia mau buka pintu nggak bisa, tuh kunci. Dia masuk loker lah, gitu kan, masuk dalam loker. Nah, di loker inilah Adil dihantui oleh banyak jenazah di dalam loker itu. Ternyata nggak cuma si itu doang. Awalnya dia buka nggak ada, tutup, buka nggak ada, tutup, pas buka ada, dia tutup. Ternyata kanan kirinya ada jenazah yang kayaknya yang sebelumnya pernah dilecehkan. Iya. Di situ udah tuh si Adil udah sampai nggak ada cerita tentang Adil lagi sampai nanti si Sita. Tapi itu coba jadi bagian dari ceritanya Sita doang, udah nggak ada tentang Adil lagi sampai di akhir nanti. Udah nggak ada, udah itu abis. Terus itu fokus ke cerita Sita yang dia lagi nyetrika. Lagi nyetrika. Terus si Suster Lani yang jadi selingkuhannya itu, cerita. Dia datang kan, kamu kalau punya salah minta maafnya ke siapa gitu kan, ke Tuhan. Kamu kan nggak punya Tuhan gitu. Sama Sita dibilang ya kalau salahnya ke manusia, minta maafnya ke manusia gitu. Ngobrol-ngobrol lah, tiba-tiba tuh ada pisau kan tuh, pisau ngebacok, ternyata apa Pandi, dia terbrainwash sama kata-kata Bu Juwita lah. Mereka berdua kabur tuh, masuk ke dalam kan, nutup pintu, si Sita sempet kena pisaunya nembus pintu kan. Sana kabur gitu. Pas dia mau kabur malah ditusuk sama Pak yang lain. Ternyata yang lain itu pada percaya kalau sisa kubur itu ada. Jadi mereka tuh sisa kubur itu ada, jadi mereka itu harus memusnahkan para pendosa. Termasuk si Suster Lani. Ditanyain kalian kenapa kayak gini? Ya karena dia pezina, dia harus mati gitu kan, harus dihukum karena kita nggak mau kena siksa kubur. Siapa yang bilang siksa kubur itu ada? Kena siksa kubur itu di sana gitu TV, kan. Lihat lah TV kan, TV di situ ternyata isi tayangannya tentang siksa kubur semua. Ternyata ada orang yang membuktikan kalau siksa kubur itu ada. Akhirnya semua viral tuh sampai seluruh negeri ini chaos banget pokoknya, kayak kiamat. Kiamat. Akhirnya si Sita nih lari kan, mau ke Adil kan tadinya di situ. Si Sita nih lari mau ke Pak Wahyu karena dia ngerasa kenapa aja nggak dapet siksa kubur. Dia nggak terima banget karena kenapa orang-orang tuh percaya siksa kubur dan ada orang yang membuktikan ada siksa kubur, sementara dia waktu buktiin ke Pak Wahyu yang sebejat itu tuh nggak ada siksa kuburnya. Dia nggak percaya, dia langsung kuburannya Pak Wahyu, gali-gali kan. Terus itu tiba-tiba kan kuburannya kayak goyang gempa gitu kan, pada runtuh. Sitanya gali-gali. Adil gitu, minta tolong. Ya dia maaf ke terowongan waktu si Sita sama Adil kecil mau kabur ke pesantren, dari pesantren. Terowongan yang itu jam scare lah, ada Ismail, ada Pak Wahyu, ada si Adil juga ada. Nah disitulah Adil ditunjukin kalau dosa-dosa dia selama dia melecehkan jenazah itu dia jadi mengulangi gitu kan. Dia jadi melakukan hal itu terus menerus sampai shoot di mana si Adil ini tangannya berlumuran cairan dari jenazahnya itu. Terus habis itu di terowongan itu dia lari sampai dia ke toko. Masuk lagi ke di dimensi lain gitu. Toko kuenya dia waktu di scene awal sama ibu bapaknya waktu kecil. Di situ mungkin karena dia minta tolong juga kali ya sama ayah ibu, tolong ayah ibu gitu kan, dia minta tolong sama ayah ibunya, makanya dia ke situ lagi. Terus tiba-tiba dia gitu. Ternyata ada sih orang yang nyolong kan, tapi dia ngeliat ada bapak ibunya dilepasin, bapak ibunya dada terus menghilang. Terus akhirnya dia masuk lagi ke terowongan lari terus dia ketemu Ismail. Di situ ada beberapa anak-anak juga yang kayaknya itu adalah korban dari Pak Wahyu. Korban dari Pak Wahyu. Mereka bilang tolong Ismail gitu. Tapi si Sitanya kayak
Tolong apa? Iya, tolong apa? Kita juga bingung. Tolong apa? Ismail tuh sebenarnya kenapa? Kenapa gitu? Gak dijelasin secara eksplisit ya di situ Kan, ya. karena kan kita taunya Ismail udah mati, Iya. udah meninggal gitu. Terus apa yang ditolong sementara si Sita tuh udah mau berusaha. Dia tuh cara dia menolong itu dengan cara dia membuktikan sisa kubur itu nggak ada gitu. Ini dia lagi berusaha untuk membuktikan itu tapi apa gitu, dia bisa tolong apa lagi, harus ngapain gitu kan. Tapi akhirnya nggak lama mereka minggir. Nah, Mereka minggir, baca-baca minggir, si Sita ketemu sama si Ismail kan, dengan wajah yang masih bersih. masih bersih lah, nggak yang kayak awal-awal yang serem mukanya. Ada Pak Wahyu kan, lari kan, lari sama si Sita sama si Ismail ini lari nih berdua di terowongan itu. Nah, sampai akhirnya ada, terus habis itu ada Wahyu lagi di belakang kan. Nah di situ tuh aku bingung banget. Kenapa sih si bawahnya joget? Gak tahu, itu tuh bukan kayak sirkus. Nggak jadi serem tapi kocak di situ. Beberapa kali kamera tuh nge-shoot Pak Wahyu ke jurang, jurang. Iya. Nah di situ tuh ketika Pak Wahyu jurang tuh Ismail udah nggak ada. Gitu. Terus dia loncat. Tiba-tiba loncat kita. Apa? Udah, karena di situ Ismail udah udah nggak ada lagi. Tentang Ismail di situ. Dia loncat. Ternyata itu jurang dalam sekali sampai akhirnya dia ke kuburannya Pak Wahyu lagi balik yang ada Pak Wahyunya. Ya di situ tuh. Di situ ternyata dia kebangun dari dia pas masa dia waktu awal-awal dikubur sama bareng Pak Wahyu. Ternyata di situ dia baru bisa bangun, kameranya ini dia lihat. Di sini part yang paling memorable sih di sini ya setelah yang dibom. Kalau menurut aku pribadi, karena juga adegan penyiksaannya si Pak Wahyu sendiri itu epic banget sih, kayak bener-bener ngeri banget, kayak itu di pakai palu yang bergerigi gitu, hancur terus balik lagi, karena dia nggak bisa jawab ketika ditanya Manrobuka ya. Iya, terus ada ular juga yang masuk, ternyata dari lubang itu keluar ular gitu kan, terus dia masuk ke dalam tubuhnya si Pak Wahyu. Itu ngeri banget sih. Itu pas kan ada tuh yang sosok hitam yang terakhir gitu. Ada sosok hitam yang mau makan si Wahyu, si Pak Wahyu itu kan, giginya tuh tajam serem banget itu. Abis itu si kuburannya itu mau runtuh kan, mau menyempit gitu. Tapi dibuka sama Adil. Enggak si Sitanya tuh bilang dulu aku mau tobat. Aku mau tobat. Iya di situ dulu. Tolong aku mau tobat, gimana caranya? Tapi itu epic banget juga sih. Aku merinding sih di situ. Lumayan lama ya adegan di situ ya. Dia mau tobat terus di belakang tuh kedengaran suara siksaannya tuh terus ya kan. Aku mau tobat. Soalnya dia ngarahnya ke kamera kayak berasa ngomong ke kita gitu. Dan di situ aku harus ngapain ini buat nolongin Sita gitu. Di situ barulah ada suara-suara kan, astagfirullah. Ada tulisannya juga astagfirullah. Robal baroya, astagfirullah. Minal khotoya gitu. Itu berulang-ulang kali kan. Sampai rasanya pengen kita ucap juga, kita pengen tobat gimana caranya gitu. Gitu. Di situ oke gitu, Joko Anwar mantap. Berhasil ya. Merinding asik. Habis itu gak lama si Adil dia minta tolong Adil tolong gitu. Dia buka tuh sama si Adil gitu kan, si Adilnya matanya bengkak gitu kan, sama di sini ada jendolan, ada kayak kayaknya sih bekas gigitan ular. Akhirnya berhasil diselamatkan, kameranya juga dibawa, terus tuntun gitu kan. Dia si Adil tuh bilang kayak, udah deh kalau kamu masih mau lanjut sendiri aja aku udah nggak kuat. Dia bilang kayak gitu kan. Nah terus dituntun kan si Sita gitu kan. Udah lama nih endingnya. Manrobuka. Nah itu habis itu udah selesai filmnya, udah selesai. Ternyata di situ langsung kita tuh kayak ternyata selama ini. Tapi sebenarnya nanti di kesimpulan, karena ini alur ceritanya udah selesai karena udah bener-bener selesai ya ceritanya di situ. Kita langsung masuk ke after credit, Mbak. After credit itu nggak ada. Yang Bu Nani. Oh iya, kasihan. Bu Nani ini kan videonya Pak Wahyu. Dia nyetel videonya Pak Wahyu yang waktu bunuh diri, jedar gitu. Terus dia
ketahuannya bulannya dari mana? Dari cincin. Terus sama ayo kita pelesiran. Iya, bulannya masih hidup kan, sama si papandinya masih ada. Nggak ada penjelasan apa-apa sih habis itu, kayaknya nanti bakal ada keduanya gitu. Tapi nggak tahu juga ya. Juga sih. Apakah akan ada siksa kubur part 2? Langsung lanjut ke teori teori konspirasi dulu. Kita mulai dari teori konspirasi si Ismail, karena memang karakter ini sih yang sebenarnya enggak ada tuh kayak di cerita ini ya. Di cerita ini kayak kurang banget. Kenapa? Pertama, si Ismail kalau misalnya di awal tuh ada karena buat si guru muda ini trigger ngejelasin kalau jangan sampai ada Ismail korban lainnya, yang mana korbannya itu yang meninggal Ismail. Itu udah cukup sampai di situ sebenarnya. Di selanjutnya kayaknya udah nggak perlu ada lagi. Iya, kayak gitu. Seolah-olah di akhir tuh kita udah nampilin di awal, jadi kita harus menyelesaikannya di akhir gitu. Jadi kayak kesannya cuman kayak gitu doang. Tapi nggak selesai juga masalahnya di akhir karena nggak jelasnya di situ. Atau mungkin memang ini emang sengaja di plot hole gitu, karakter hole gitu biar nanti di next lagi nggak tahu juga. Iya benar. Nah, balik lagi di teori konspirasi, ada juga konspirasi tentang si Ismail ini adalah jeng. Dia adalah yang ada di kuburan di sebelahnya Pak Wahyu, yaitu I Masbet. Iya. Jadi I-nya itu adalah Ismail. Masbet itu yang di short movie. Yang di short movie. Yang jadi pembunuh berantai yang meninggal. Jadi katanya, teori konspirasinya di apa namanya, si Imas Bed itu bukan meninggal, melainkan dia kabur dari pondok pesantren itu, membawa traumanya itu yaitu dia di pondok pesantren itu dan di terowongan itu. Makanya dia bayangan hitamnya kan tadi kan sisa kubur itu apa yang kalian takuti. Nah, yang dia Ismail Masbet takuti itu adalah masa kelamnya itu waktu di pesantren dari terowongan tersebut. Makanya dia stuck di situ. Gitu. Terus yang si Sita gali-gali kuburan. Kan si Sita kan waktu scene di kedua kalinya dia ke kuburan Pak Wahyu, karena yang kedua itu kan karena dia gak terima gitu kan. Si Wahyu kenapa nggak diapa-apain, sementara semua orang ini nih percaya kalau siksa kubur itu ada gitu. Dicari kuburan Pak Wahyu, dia masuk ke dalam, terus pas mau runtuh dia gali-gali kubur gitu. Nah, dia kan jatuhnya ke terowongan ya. Itu jatuhnya ke kuburan di sampingnya. Kuburannya si Imas Bed. Yang mana sisa kuburnya ketakutannya dia yaitu terowongan dia di itu teori konspirasinya benar apa enggaknya nggak tahu. Nah, jadi ada juga nih teori konspirasi, sebenarnya Sita sama Adil itu udah mati apa belum di akhir. Tapi kalau aku sendiri, aku ngerasanya ya udah mati, karena ketika si Sita udah keluar dari kuburan aja, itu feel-nya udah aneh. Menurut aku udah aneh, dari mulai si orang-orang di panti jompo itu banyak hal-hal yang nggak masuk akal. Tapi nggak masuk akalnya kan di mana-mana film horor memang kejadian horor itu tidak masuk akal. Tapi ini tidak masuk akalnya bukan konteks horor gitu ya. Tapi nggak masuk akal di realistis apa sih? Ya, gitu deh, udah kan kayak fantasi gitu. Iya. Makanya aku ngerasa kayaknya ini mereka tuh udah mati sebenarnya. Teori konspirasi lagi yang aku tahu, kenapa aku bisa menyimpulkan mereka tuh pas dikubur awal itu udah mati, karena sebenarnya si Sita itu di pipanya tuh ketutup sama tanah. Karena kan waktu pas dikubur itu dia sempat megangin pipanya tuh ada tanah sama ada cacing. Gitu. Jadi kenapa si Sita seperti itu? Pertama ya dia kehabisan napas gitu. Terus dia hipoksia dulu karena kekurangan oksigen, hipoksia, jadi dia halusinasi. Terus ya itu proses dia halusinasi terus sampai dia meninggal, sampai dia sisa kubur. Nah, ada juga nih yang bilang bahwa sebenarnya ini Nyong juga setuju ya Mbak, sama si Sita sama Adil itu sebenarnya udah mati. Setelah kita masuk di kubur pertama kali itu dia udah
12 tuh, habis itu mati, si Adilnya kepatok ular mati gitu kan. Ada yang bilang abis itu kan adegan-adegan yang kita lihat setelahnya itu adalah siksa kuburnya si Sita. Ada yang bilang itu, tapi ada juga yang bilang itu tuh sebenarnya bukan siksa kuburnya Sita, itu tuh kayak semacam proses di mana arwahnya Sita itu masih menolak bahwa dia udah meninggal. Aku merinding. Iya lagi. Iya. Masuk akal aja kan. Makanya ada adegan di mana di terowongan itu Sita tuh masih kayak minta tolong ke bapak sama ibunya, kayak ibu bapak tolongin Sita gitu pas di terowongan yang menuju akhir itu karena katanya kalau orang meninggal itu karena mungkin sakit apa gimana gitu ya, jadi dia tuh minta tolong sama orang-orang terdekatnya. Itu ini dengar-dengar ya. Nah jadi itu adalah proses dimana arwahnya Sita itu masih denial kalau dia sudah meninggal sebenarnya. Nah setelah dia keluar kuburan nih, barulah kan ada manrobukan. Barulah habis itu siksa kuburnya Sita dimulai. Oke, kesimpulan. Kita langsung masuk ke kesimpulan aja. Kesimpulannya, kalau menurut aku tadi kan kekurangannya udah aku sebutin kan, dari mulai karakternya yang kurang, yang Ismail terutama ya, itu kurang jelas. Sebenarnya belum clear lah menurut aku. Terus juga dialog, beberapa dialog yang nggak kedengeran guys. Jadi kayak misalkan yang mohon maaf, mungkin aku kurang ngaji, jadi ada bahasa Arab gitu yang nggak jelas dia ngomongnya apa, jadi aku kurang tahu itu dia ngomong apa pada saat di alam kuburnya Pak Wahyu, itu nggak jelas. Terus juga apa namanya, scoring musik tadi juga yang mengganggu, yang getar-getar Adil itu getar-getar. Sama kalau Rafa bagaimana? Aku ini sih ada format jumpscare tuh yang repetitif banget, yang dia tiba-tiba muncul terus dia ngomong cepet banget. Itu kita juga nggak dengar dialognya apa, dan format yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya sebelumnya itu udah banyak dipakai juga gitu. Kayaknya sengaja biar nggak jelas tuh, biar orang nonton lagi. Iya. dua kali gitu bisa jadi. Terus apa lagi ya? Paling sama ini sih, actingnya tuh mungkin emang ini ciri khas nih gayanya Joko Anwar ya. Jadi karakternya dibuat kayak lebih teatrikal gitu, lebih komikal gitu loh. Sementara aku kayaknya kurang cocok buat aku gitu di film ini. Kalau itu malah justru masuk poin plusnya. Oh gitu ya? Karena aku emang basicnya suka sama teater. Jadi ngelihat film-film yang modelnya begitu, yang pergerakannya luas, yang ekspresinya itu tebel gitu kan, itu tuh malah jadi menarik dan seru untuk ditonton kalau aku pribadi. Kalau aku kenapa kurang, karena sebenarnya seni teater sama film tuh beda. Karena teater itu kenapa gerakannya luas, besar-besar, mimiknya juga harus yang ekspresifnya besar-besar gitu. Karena teater itu langsung seni pertunjukannya langsung ke penonton, jadi nggak direkam melalui lensa kamera. Sementara kalau di lensa kamera itu kan kita bisa close up, kita bisa wide, kita bisa main angle, low, height dan lain-lain. Jadi ekspresi sekecil apapun itu tuh masuk ke kamera dan bisa berasa, dan bisa berasa kalau pengadeganannya dan emosi si karakternya pas gitu. Makanya aku kayak kurang nyaman aja gitu sama konsep teatrikal yang seperti itu. Terus ada juga yang bilang si sosok malaikat siksa kuburnya Pak Wahyu itu kan gede banget tuh, yang giginya itu kayak ini. Ada yang bilang kayak riuknya Death Note. Itu mirip kan, tangannya jarinya gede-gede, terus ininya lebar mulutnya gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Itu lucu sih. Terus tadi poin minus ada lagi nggak? Kalau aku sih udah sih aku udah. Paling poin plusnya, apakah bikin tobat? Bikin tobat? Kalau tobat secara percaya siksa kubur atas si ininya si Sita, sebenarnya aku jujur enggak. Sebenarnya aku jujur enggak. Tapi aku tuh ngerasa pengen tobatnya malah pas di part yang si Pak Wahyu aja. Disiksa gitu, dan ketika aku merasakan di sosoknya si Sita yang dalam kubur yang sama dengan Pak Wahyu, itu aku juga bakalan mau tobat bakal gitu. Tapi yang perjalanan Sita untuk mencari tahu tentang siksa kubur itu ada atau enggak, aku nggak relate sih, nggak. Karena mungkin itu di highlightnya dosa ini kali ya, penjual sama kesombongan bisa jadi. Tapi kayaknya aku lebih nggak karena berdasarkan ketakutan, berdasarkan pemikirannya si Pak Wahyu sih. Relate.
ngena gitu rasanya. Kayaknya nggak gitu deh. Betul ya. Ya, nonton Siksa Kubur atau enggak ya kalian harus obat jangan ditunda-tunda ya lur. Harus obat. Iya betul. Kesimpulan. Oke. Kesimpulannya kalau aku film ini bagus ya, tapi ada nggak semuanya bagus. Maksudnya pasti ada plus minusnya gitu. Dan tadi kan udah aku sebutin minusnya apa, plusnya apa. Jadi kalian harus nonton biar tahu sensasinya. Ini film yang cocok untuk kalian tonton buat menambah pengalaman. Iya, minimal ditonton sekali seumur hidup lah ya. Nambah pengalaman menonton yang seru lah ya. Dan bisa didiskusikan kayak banyak teori konspirasinya. Iya, banyak detil-detil yang apa namanya kayak teka-teki. Iya, teka-tekinya ini ditebak-tebak ini maksudnya apa gitu. Iya. Terus juga udah sih kayaknya itu aja. Kalau rating. Kalau rating aku di 7/10. Aku 7/3/10 deh. 7,3/10. 3 untuk aktornya yang keren-keren. Oh iya, kayak gitu. Nah, oke. Nah, selain film Kubur ini kan ada film satu lagi yang belum kita review ya, film Badarawih. Makanya dulur jangan sampai kelewatan di review film kita selanjutnya. Karena abis ini kita langsung nonton. Langsung nonton Badarawih ini ya. Iya, jadi lusa ya langsung kalian nonton ya Badarawih. Makanya jangan lupa video ini di like, di share, juga di subscribe juga channel kita, dan juga dinyalain notifikasinya biar besok bisa langsung terus nonton yang review Badarawih. Betul banget. Oke, terima kasih Mbak Bella. Terima kasih juga Nafa. Pamit undur diri. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa tobat.